Salam jumpa lagi, saudara dan saudariku, dalam edisi vlog saya kali ini. Saya ingin mengajak kita untuk mendengar tanggapan tentang wabah COVID-19, tentang wabah virus corona ini, dari pandangan para Romo. Nah, kali ini saya ajak kita untuk mendengarkan pandangan dari Romo Fritz Meko, SVD. Beliau adalah seorang pemusik. Ada beberapa CD album yang sudah beliau keluarkan. Kemudian beliau juga adalah seorang penulis. Mari kita bersama-sama mendengarkan apa sih tanggapan dari Romo Fritz ini soal wabah COVID-19 ini. Mari kita bersama-sama mendengarkan. Terima kasih. Halo saudara-saudaraku terkasih, apa kabar? Semoga sehat, baik, dan selalu oke. Kendati pun kita tahu bersama bahwa situasi sekarang ini membuat kita seperti atau bahkan tidak aman karena virus corona. Virus corona itu mengejala secara mondial, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. Karena itu maka bisa dipahami bahwa virus corona membawa satu ketakutan mondial atau membawa fobia mondial, fobia bersama. Dan munculnya virus corona ini seperti mengubah atau membawa satu peradaban baru. Semua lini kehidupan kita itu diobrak-abrik. Misalnya bidang kehidupan ekonomi. Begitu banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang resign karena memang situasi tidak memungkinkan untuk bisa bekerja. Kemudian bidang spiritual, kita tahu bahwa adanya regulasi membatasi kita untuk pergi beribadah bersama di rumah-rumah ibadat, ke masjid, ke gereja, pura, dan kuil-kuil. Dan juga menyangkut relasi sosial kita dibatasi. Maka orang membuat semacam prediksi, kira-kira setelah ini apa yang akan terjadi? Setelah corona ini katakan saja beranjak dari pusat hidup kita, kira-kira peradaban baru seperti apa yang akan muncul di sana? Bisa saja kita lihat apa yang akan terjadi, tetapi yang paling pasti bahwa corona yang memberi atau menggelindingkan ketakutan ini membuat kita juga menemukan pola-pola kehidupan baru yang terkandung kreativitas di dalamnya. Katakan saja corona ini memberi hikmah tersendiri bagi kita. Bisa lihat bahwa corona membuat kita stay at home. Ketika kita berada di rumah, saya kira kita tidak hanya makan dan tidur, tetapi orang dipacu untuk kreatif. Bagaimana memaknai stay at home ini? Bagi yang kreatif, dia akan melihat situasi ini sebagai momen untuk menemukan kembali siapa dirinya, yang kira-kira hilang ketika sebelumnya berada atau tercemplung dalam kesibukan-kesibukan. Lalu ia juga bisa merenungkan siapa orang lain bagi dirinya. Ia juga bisa melihat siapa Tuhan Allah bagi dirinya. Momen ini sangat penting bagi orang yang kreatif seperti ini untuk kembali menciptakan realitas revival atau reformasi diri
Sehingga barangkali setelah virus corona itu beranjak pergi, ia akan temukan satu pola hidup baru yang akan membuat dia powerful ketika ia bisa menghayati hidupnya nanti. Lalu kemudian di hikmah lain dari corona ini adalah bahwa orang akan lebih berusaha untuk menghargai realitas hening. Karena kita tahu bahwa modernisme itu menyebabkan kita itu berada dalam satu realitas bising, di mana orang itu sibuk sampai maaf kadang-kadang seperti kehilangan diri. Nah, momen corona ini membuat kita untuk menghargai apa itu keheningan. Justru di dalam keheningan itu banyak hal berbicara di sana atau muncul di sana. Banyak hikmah ditemukan di sana. Kita tahu bahwa peradaban dunia itu tercipta karena orang-orang atau tokoh-tokoh itu menghargai keheningan. Bisa lihat, katakan saja para nabi. Musa menemukan atau mendapat ke-10 perintah Tuhan itu di Sinai dalam keheningan. Yesus mendapat kekuatan di dalam keheningan di padang gurun selama 40 hari. Kemudian Buddha Gautama menemukan keheningan di bawah pohon Bodhi sehingga bisa menciptakan agama atau filosofi Buddha. Dan Nabi Muhammad menemukan wahyu di dalam keheningan Gua Hira. Maka virus corona ini sungguh-sungguh kalau dimaknai dari perspektif ini sungguh akan membuat kita mengalami atau menjadi seorang pribadi yang powerful kalau sungguh-sungguh itu dimaknai. Oleh karena itu saya mau berpesan kepada Anda sekalian bahwa baiklah, momen ini tidak harus dikutuk habis-habisan sampai kita kehilangan pengharapan untuk bisa bertumbuh. Tetapi kita melihat bahwa memang virus corona ini punya sisi negatifnya, bahkan barangkali lebih banyak. Tetapi kita juga melihat bahwa virus corona itu membawa sisi positif yang membuat kita untuk bisa menemukan banyak hal atau banyak hikmah di dalamnya. Karena itu jangan takut, tetap berharap pada Tuhan, beriman secara rasional, tetapi juga secara sosial, kita tetap mengikuti peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga ada korelasi antara aturan-aturan yang diberikan dengan kekuatan iman yang ada dalam diri kita. Saya kira itu saja. Sekian dan terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku, kita sudah mendengarkan tanggapan, pikiran dari Romo Fritz Meko SVD tentang wabah virus COVID-19 yang sedang berkelana di negeri kita tercinta ini. Hendaknya kita dalam kecemasan, dalam ketakutan yang kita alami, kita terus setia hidup sebagai umat beriman, sebagai anggota gereja, tetapi juga setia sebagai bangsa dan negara dengan mengikuti segala aturan pemerintah yang sudah diberikan pada kita dan juga mengikuti segala aturan atau permintaan dari gereja kita, dari agama kita, institusi agama kita, dan dari semua orang yang berkehendak baik agar penyebaran wabah COVID-19 ini cepat berakhir. Dan hendaknya kita dalam keheningan kita bersama keluarga kita, bersama diri kita sendiri, wabah COVID-19 ini tentu saja mendatangkan banyak hal negatif, tapi juga mendatangkan hal yang positif, di mana kita lebih memperhatikan diri kita, lebih memperhatikan sesama kita, lebih memperhatikan bumi kita tercinta, dan lebih-lebih lagi lebih beriman
pada Allah kita, lebih beriman pada Tuhan kita. Terima kasih sudah mampir untuk menonton tanggapan pesan dari Romo Fritz, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua selalu. Salam dalam Adityala Official Channel. Terima kasih. Tuhan memberkati.